Hari pertama di bulan Ramadan dibuka dengan pasangan Syahrina yang makin manja, cetar membahana. Gemes banget ya mereka berdua ya. Banget, aku ngefans banget loh sama Syahrini. Aku pun. Iya. Kalau Tahana tuh pas banget ya nggak sih? Iya. Makanya sekarang kita tahu ya pemirsa Insert kenapa Reno Barak mau sama Syahrini. Karena memang selera humornya sangat luar biasa. Betul. Jadi kalau stres di kantor ngeliat Syahrini langsung ketawa Seperti ya. itu. Iya, Parah kan? loh, dia Betul. lucu. Iya. Bener. Iya. Tapi kalau kita lihat kan tadi seperti yang Syahrini bilang, karena di bulan suci Ramadan ini dia ingin fokus dengan ibadah dan juga bersama keluarga. Ya tentunya lah ya, pastinya dong Ramadan yang pertama. Betul. Ya kan? Bener. Job-job nanti saja. aduh, job-job urusan nomor berapa ya. Yang paling penting kebersamaan dengan suami, apalagi dibilang katanya Syahrini ketika bulan puasa bangunnya lebih awal. Jam 10 udah bangun. Wow, kan makanannya makanan Jepang. Jadi memang preparasinya agak lama, tapi memang bisa menjadi contoh bagi wanita-wanita di Indonesia ya, bahwa Syahrini itu sekarang bisa masak gitu Mohon kan. maaf, dia masak apa? Masakan Jepang. Tahu nggak menu yang paling mungkin sering dibikin sama Syahrini apa? Apa tuh? Ocha dingin. Itu mah tinggal dikasih air aja, kucuk-kucuk jadi deh. Iya, tapi kan pasti ya udah ada niatan untuk belajar, membahagiakan Betul. suami, itu yang perlu kita contoh. Inces, aku ngefans banget ya, walaupun kita bertiga nggak diundang ke kawinan kamu, nggak apa-apa. Kita selalu doakan yang terbaik buat kalian ya. Amin. Tentunya kita masih bersama Anda pemirsa Ya. di Insert Today bersama saya Astutia. Dan juga Serian Ibram. Dan saya Maria Kristi. Dari berita bahagia dari Syahreno, kita berpindah ke kabar yang cukup mencengangkan, yang lagi-lagi datang dari seorang perempuan yang fenomenal, itu Nyai Nikita Mirzani. Nyai Nikita Mirzani, tapi kali ini beritanya kan kemarin berita bahagia ya, betul. bagaimana Nyai melahirkan anak ketiganya, laki-laki yang sangat gagah, perkasa juga ganteng. Tapi sedih sekali bahwa rumor yang beredar yang katanya diduga itu adalah bapak biologis dari anak tersebut itu bilang katanya itu bukan anak biologisnya. Waduh, ini melalui pengacaranya Melalui ya yang pengacaranya bernama bicara. Asfa Davi, dan di sini juga dia mengatakan jika benar itu anaknya dia akan bertanggung jawab. Cuman aku lagi flashback aja sama beberapa waktu yang lalu ketika itu sang pria ini barengan sama Niki pernah diundang ke acara TV. Acara TV Ya ya. kan, ingat nggak yang Niki tiba-tiba pingsan itu kan pegang-pegang perut, itu kenapa tuh? Ya nggak sih, Iya, aku pikir iya. udah hamil loh di situ loh. Aku juga Betul. pikir begitu. Ya kalau kita ikut hitungan dari bulannya aja ya pas tuh pada saat dia pegang perut itu kira-kira masih dalam tahap 1 bulan 2 bulan. Sampai akhirnya dia melahirkan bulan ini. Pas, tapi ya udahlah dibilang katanya bukan anak biologis. Berarti pengacaranya mesti ketemu kamu supaya kamu bisa menjelaskan bahwa memang ada proses-proses tertentu sebelum menjadi fix hamil gitu. Gak ya nggak perlu, sih? lagian juga banyak di Google juga ada, di YouTube juga banyak. Bener, ya kan? tapi, Gimana sih, jangan tapi tahu. yang terpenting adalah Nikita Mirzani, dia nggak peduli orang mau ngomong apa terserah, I don't yang care. penting dia mengurusin anaknya, bahkan dia bilang itu anaknya Uya-Kuya juga. Gimana mentang-mentang kupingnya sama gitu katanya. Waduh, kupingnya aja, rezeki, wah rezeki juga harus dong Uya-Kuya, oke banget rezekinya ya. Oke, kita akan lihat seperti apa ini dia untuk Anda. Bapaknya enggak lah sih, enggak maksudnya gimana ya, enggak, Nikinya juga nggak mau dan nggak butuh dan nggak usah gitu. Oh iya, raguin aja nggak ada masalah, gua mah santai, raguin aja gitu. Kalau raguin kok ngotot datang ke rumah sakit ya kan. Nampaknya Nikita Mirzani masih merasakan pil pahit pasca bercerai dengan Dipo. Ya, bagaimana tidak, setelah harus melewati persalinan tanpa adanya seorang suami, kini dirinya harus mengurus ketiga anaknya sendirian tanpa sosok sang ayah di sampingnya. Tak sampai di situ saja, merasa dirinya telah berkali-kali dikhianati oleh beberapa pria dalam hidupnya, kini bahkan diketahui jika dirinya kini tak lagi percaya pada pernikahan dalam waktu dekat. Siapa yang menyangka jika ia sempat merasa jika sang mantan suaminya itu adalah yang terbaik. Namun ucapan itu agaknya harus ia telan dalam-dalam. Ia lagi-lagi harus gagal dalam membina rumah tangga. Tapi kini ia pun harus fokus dalam mengurus anak-anaknya. Terlebih Niki yang baru saja melahirkan buah cintanya dengan Dipo. Nggak ada, bulannya aja baik, tapi kalau itu tetap nggak ada, udah males aja, iya, udah terlalu sakit hati ya, dibikin malu, iya. Ada temen-temennya yang ngaku, katanya temennya ngapain ngeposting nanti kalau udah ini tes DNA segala macem, tiba-tiba posting lagi, nggak perlu deh karena nggak akan diakuin, ntar berubah lagi, udah capek gitu. Memang hingga kini agaknya Niki sengaja tak ingin mempublikasikan wajah anak ketiganya di depan publik, padahal nyatanya ia terkenal dengan image public figure yang kerap kali pamer di media sosialnya.
Bahkan lebih menariknya lagi, jika anaknya sudah dewasa, Niki tak ingin menceritakan sosok ayah kandungnya kepada anaknya lantaran sudah terlanjur sakit hati yang teramat dalam saat harus berhubungan dengannya. Gue sih kasihan aja, maksudnya nanti kan ketika si Arka ini dewasa dia bisa lihat kan. Gue sih nggak akan cerita apa-apa tentang bapaknya gitu. Gue suruh aja dia nonton laporan polisi berapa banyak waktu gue lagi hamil ya kan. Nah, makanya gue sih sekarang santai aja. Semuanya udah ada di YouTube, saksikan aja sendiri. Nanti gue tinggal bilang begitu. Jadi kalau misalkan nanti anaknya benci, ya itu udah urusan, udah harus apa ya, itu adalah semua kalkulasi dari apa perbuatan yang pernah dia lakukan gitu. Memasuki awal bulan Ramadan, agaknya banyak dari sebagian orang melakukan silaturahmi dengan sesama guna untuk memperlancar ibadah puasanya kali ini. Namun nyatanya hal itu tak berlaku bagi Niki. Wanita berusia 33 tahun itu mengaku enggan untuk membuka silaturahmi dengan masa lalunya. Enggak lah. Enggak, fake banget itu. Enggak mau. Enggak akan. Gue sih cuma berdoa semoga keluarganya tidak terjadi sesuatu hal gitu kan, karena jahatnya tuh udah jahat banget. Enggak, lebaran enggak ada. Tutup aja lah, gue aja malah pengen cepet-cepet cerai kok, sudah ketok palu selesai. Mereka kan takut kalau gue katanya minta ini minta itu. Sebenarnya kalau dalam Islam kalau pengacaranya pun pinter, ya itu kan memang diwajibkan gitu. Jadi jangan bilang gue yang minta gitu. Ya kalau lu nggak sanggup ya tinggal bilang gitu kan, selesai. Ibu mana yang tak sedih jika sang buah hati harus tumbuh tanpa hadirnya sosok sang ayah yang berada di sampingnya. Hal ini pun tak terkecuali sama yang dirasakan Niki. Nyatanya bukan tanpa sebab jika wanita yang berambut pendek itu menolak kehadiran Dipo berada di dekat anak ketiganya. Hal ini lantaran Niki mengaku tak ingin kejadian buruk dengan masa lalunya terulang kembali. Meski merasa kasihan dengan ketiga anaknya, namun Niki menyebut jika tak ada penyesalan dalam pilihannya itu. Justru gue kasihin sama anak-anak, kenapa ya harus dapat bapaknya kayak begini gitu. Beneran deh. Enggak, bukan kasihan karena aduh nih gimana sih ini, enggak, gue kasihannya kenapa ya nih nanti udah gede harus ngelihat perbuatan bapaknya, ntar bapaknya tiba-tiba udah tua atau gimana, nyesel segala macam. Kalau gue kan nyesel tuh nggak pernah mau belakangan, harus dari depan. Makanya kan gue tidak pernah ada penyesalan dalam hidup. Meski begitu, nyatanya pihak Dipo hingga kini meragukan anak yang dilahirkan oleh Nikita Mirzani adalah buah cintanya dengan Dipo. Rupanya hal ini lantaran dari awal sebelum mengandung, rumah tangga Niki dan Dipo sudah retak, bahkan keduanya diketahui sudah pisah ranjang. Jika nantinya benar, apakah anak yang dilahirkan Niki merupakan darah daging dari Dipo? Kuasa hukum Dipo, Asfa Davibia, menyebut jika hal tersebut tentunya akan menjadi tanggung jawab Dipo. Gue nggak peduli, dia mau bilang itu anaknya, dia mau bilang itu anak siapa, orang gue bilang itu anak rame-rame kok, anaknya Uya Kuya, anaknya Billy, semuanya gue akuin. Nggak peduli, dari dulu juga emang gue nggak peduli, buktinya gue sendiri-sendiri aja, hamil-hamil sendiri, lahiran-lahiran sendiri, sekarang rumah sakit gue biayai sendiri, hampir mau 300 sekarang. Itu juga belum stop kan, karena Arka masih di ruang NICU. Ruang NICU kan satu hari 15 juta. Dari dulu emang gue nggak pernah ngurusin harta gono gini, apanya yang mau gue gono giniin, kagak ada hartanya, say. Lu jangan ngelihat dia punya gedungnya juga udah di lu cari tahu aja, nggak usah dari mulut gue.